mungkin kita harus memahami arti literasi. Bukan hanya orang terkadang menyempitkan hanya sekedar membaca atau kemampuan menulis. Sementara kan literasi itu kan kemampuan menyerap informasi dan mengolah itu sehingga berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar jago mengeja atau bisa membaca, tapi kemampuan yang lebih dari itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana generasi muda, saya optimis sih karena kesempatannya terbuka luas. Sekarang teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi di sisi lain teknologi juga membuat kita terkadang terlena. Dan kendalanya dengan teknologi informasi yang begitu luas sekarang, bagaimana kemampuan kita memilih dan memilah informasi, membedakan mana informasi yang berguna, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang dusta. Jadi menurut saya generasi muda sekarang tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, karena mungkin saja belum betul-betul tamat kemampuannya untuk literasi baca tulis, sekarang harus lagi menghadapi tantangan literasi digital. Tapi saya selalu percaya di setiap tantangan juga pasti ada peluang. Bagaimana sekarang kita memanfaatkan peluang yang ada untuk menyelesaikan berbagai tantangan itu. Literasi atau meningkatkan minat baca membuat orang mau mengolah informasi, itu juga menurut saya bukan hanya tanggung jawab negara, bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau lembaga tertentu, tapi usaha semesta seluruh bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya memang pihak swasta harus terlibat. Saya bahkan sejauh kemarin itu polisi, tentara harus diajak untuk juga bisa menyumbangkan langkah untuk mendorong gerakan literasi. Misalnya kemarin itu 2 tahun yang lalu misalnya Pak Tito sudah menginstruksikan semua jajaran sampai ke polsek harus ada pojok baca di polsek-polsek, dan itu sudah dilakukan. Di bandara sekarang kalau diperhatikan Angkasa Pura juga ada pojok baca. Lagi-lagi niatnya adalah memberikan akses seluas mungkin kepada orang sehingga mudah untuk mendapatkan bahan bacaan. Menurut saya itu strategi yang harus didorong sama-sama dan bukan hanya tanggung jawab duta baca misalnya. Menarik sekali mengumpulkan anak-anak muda dari seluruh Indonesia, mengumpulkan siswa-siswa pelajar dari seluruh Indonesia, kesempatan buat mereka untuk saling kenal satu sama lain, menautkan yang di barat dan yang di timur, memperkuat toleransi, dan mereka yang dipilih kan adalah anak-anak yang memang punya minat baca, bisa menulis, dan penting untuk terus mengembangkan itu. Mereka perlu terus dikasih pupuk supaya berkembang, supaya terus bisa menyebarkan juga minat yang sama di daerahnya masing-masing, dan mereka juga perlu terus diberikan kepercayaan diri bahwa menulis itu penting, dan untuk bisa menulis yang bagus itu perlu banyak membaca, dan menjadi seorang penulis yang baik dan pembaca yang tekun itu adalah investasi terbesar dalam kehidupan. Jadi menyenangkan sekali bisa bertemu dengan 100 anak-anak pilihan yang punya kecintaan yang sama, dan mudah-mudahan dari 100 ini bisa tumbuh 1000, sejuta, 100 juta, sampai akhirnya seluruh kita bisa mencetak generasi yang betul-betul cinta literasi. Bangsa yang cinta membaca, bangsa yang tingkat literasinya tinggi itu bangsa yang akan menjadi bangsa penemu, bangsa yang akan dipenuhi generasi yang punya daya inovasi yang tinggi. Kita tidak akan jadi bangsa klasteri, kita akan dipenuhi kemampuan untuk memahami dan toleransi, tidak akan gampang diprovokasi, tidak akan gampang memaki. Jadi bangsa yang tingkat literasinya tinggi selain akan jadi bangsa yang disegani di dunia, tapi juga akan bisa menjadi wadah bagi munculnya lagi berbagai hal yang memang dibutuhkan oleh negeri. Jadi tingkat literasi yang tinggi itu akan menunjukkan kemampuan bangsa untuk bisa berkompetisi di kancah internasional. Pesan saya selalu satu, cuma perlu 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta.